Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan soal KSN untuk bidang ekonomi. Sekarang kita lanjutkan pembahasan nomor 16 sampai dengan nomor 20. Ya, kita lihat di sini nomor 16 ini diketahui kurva permintaan dan kurva penawaran komputer di Makassar ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. Ada fungsi permintaan 100 min 20P, ada fungsi penawaran QS 10 plus 40P, di mana QD adalah jumlah paket komputer, QS-nya adalah jumlah paket komputer yang ditawarkan. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, berarti ini perhitungannya perhitungan keseimbangan pasar ini. Di sini ada opsi jawabannya. Karena ini kita analisis poin per poin ini. Pernyataan yang tepatnya, berarti pernyataan yang tepat kita analisis satu persatu opsi jawabannya. Ya, kita lihat nih yang pertama, yang A, pada equilibrium pada titik keseimbangan berarti banyaknya komputer yang akan dijual 70 paket pada harga 1.500.000 per paketnya. Kalau pada equilibrium berarti kita harus mencari keseimbangan pasar. Nah, kita lihat fungsi permintaannya 100 min 20P dan fungsi penawarannya QS sama dengan 10 ditambah 40P. Kalau yang diketahuinya di soalnya dalam bentuk Q, berarti keseimbangan pasar itu QD sama dengan QS. Tapi kalau di soalnya diketahuinya dalam bentuk P, PD sama dengan misalkan dan PS sama dengan, nah berarti PD sama dengan PS. Nah ini kita ambil aja yang dari soal diketahuinya dalam bentuk Q. QD sama dengan QS, kita hitung saja. 100 min 20P sama dengan 10 tambah 2P. QS-nya 10 ditambah 40P. Yang ada variabel pisahkan dalam satu ruas. Min 20P min 40P sama dengan 10 min 100. Berarti min 60P sama dengan 10 min 100 berarti min 90. Nah berarti P sama dengan min 90 dibagi min 60 berarti 1,5. Ya kita lihat di sini kalau P-nya 1,5 sudah diketahui, keseimbangan pasar itu harus ada pada tingkat harga berapa dan pada kuantitas berapa, berarti Q-nya belum diketahui. Untuk mencari Q-nya tinggal disubstitusikan aja, boleh ke fungsi permintaan, boleh ke fungsi penawaran, toh nanti Q-nya sama. Kita coba ke boleh ke QD, boleh ke QS nih. Kita masukkan ke QD saja. QD sama dengan 100 min 20P, berarti Q sama dengan 100 min 20. Nah P-nya 1,5 nih, 1,5. Berarti Q sama dengan 100 min 30. Nah Q-nya 70. Berarti keseimbangan pasar itu terjadi ketika harganya 1,5 dan kuantitasnya 70. Nah kalau dibuat dalam bentuk kurva nih, ini adalah fungsi penawaran, slope-nya positif, ini fungsi permintaan, slope-nya negatif. Titik potongnya di sini, nah titik potong ini adalah titik keseimbangan pasar pada tingkat harga 1,5 dan kuantitasnya 70. Nah kita lihat di sini pada equilibrium banyaknya komputer yang akan dijual 70 paket. 70 kuantitasnya dan harganya 1.500.000. Ini sepertinya soal ini dalam jutaan, berarti ini. Kalau asumsinya dianggap dalam bentuk jutaan berarti betul nih, kuantitas 70 paket dan P-nya 1,5. 1,5 ini kalau memang dalam bentuk jutaan berarti 1.500.000. Berarti ini bisa dianggap betul nih yang A. Yang berikutnya, yang B, ketika harga komputer turun menjadi 1.200.000 per paket. Nah, kita lihat kembali keseimbangan pasarnya 1.500.000. Nah, sekarang yang B, ketika harga komputernya turun menjadi 1.200.000, maka jumlah permintaan komputer meningkat menjadi 58. Sekarang kita buktikan saja. Jika P-nya kalau ini dalam jutaan, di satuannya jutaan, berarti P-nya 1,2. Mengikuti tadi di keseimbangan pasar yang 1,5 menjadi 1,5 juta. Jika P-nya 1,2, nih permintaan komputer meningkat menjadi 58. Kita buktikan, kita masukkan saja ke fungsi permintaannya. QD sama dengan 100 min 20P. Nah, P-nya 1,2 masukkan. Berarti QD sama dengan 100 min 24. 20 dikali 1,2 berarti 24. Berarti Q-nya 76. Berarti kalau harganya 1,2, nah kuantitas jumlah permintaannya adalah 76. Nah kalau yang di option B itu 58, berarti ini salah nih. Berarti yang B salah.
Kita lihat yang C. Jumlah komputer yang cenderung ditawarkan, di pasar akan meningkat menjadi 82. Kuantitas penawaran berarti. Jika harga komputer naik menjadi 1.800.000. Nah, berarti harganya 1.800.000. Kalau satuannya jutaan, berarti tadi seperti yang tadi, berarti P-nya 1,8. Kita masukkan saja ke fungsi penawarannya. Coba di fungsi penawaran. Berarti QS sama dengan 10 ditambah 40 P. P-nya 1,8. Nah, 1,8 10 tambah 20 dikali 1,8 dulu. Nah, menjadi 72. Nah, berarti QS-nya 10 ditambah 72. Berarti QS-nya 82. Nah, 82 paket pas. Nah, berarti ini betul nih yang C. Berarti sudah ada dua opsi jawaban yang betul. Tapi yang penting kita hitung betul atau tidaknya. Ya, kita lanjutkan yang D nih, yang D. Jika harga komputer naik di atas harga pasar, yaitu 2 juta per paket, tadi harga pasarnya 1,5 juta, 1.500.000, sekarang 2 juta, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran sebanyak 20 paket. Kelebihan penawaran itu excess supply. Nah, kelebihan penawaran itu excess supply. Kita lihat lagi keseimbangan pasarnya di sini. Kalau harga pasarnya 2 juta, nih, ini kan harga pasarnya 1.500.000 nih. Kalau harganya ditetapkan di atas harga pasar, ini 2 juta. Nah, berarti ini 2 juta. Nanti ketika menyinggung kurva permintaan, nanti ini adalah kuantitas yang dimintanya. Kuantitas yang akan dibeli. Ketika memotong sumbu QS nih, ketika memotong sumbu penjual, maka ini adalah yang akan dijualnya. Jadi nanti berapakah nilai yang akan dibeli oleh masyarakat dan berapakah yang akan dijual oleh masyarakat. Nanti akan ada kelebihan permintaan atau penawaran seperti itu. Tapi kelihatannya di sini kalau di sini berarti kuantitasnya pasti kurang dari 70. Dan kuantitas yang akan dijual yang akan ditawarkannya atau penawarannya pasti lebih dari 70. Dari sini saja udah kelihatan ada kelebihan penawaran di sini. Nah, sekarang angkanya berapa tinggal dimasukkan saja ke fungsinya. Kalau kelebihan penawaran itu excess supply, tinggal dihitung saja kuantitas penawarannya berapa dikurangi kuantitas permintaan. Kuantitas penawaran berapa dikurangi kuantitas permintaan. Nanti itu excess supply, seperti itu. Kita lihat ke fungsi penawaran. Titik ini berarti kita cari berapakah Q-nya. Nah, fungsi penawarannya 10 ditambah 40 P. Pada tingkat P2. Ini kan satuannya jutaan nih, berarti P-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan, berarti kuantitas yang ditawarkannya, maka yang ditawarkannya adalah 90 ketika harganya 2 juta nih, atau P-nya 2. Nah, sekarang bagaimana menurut pembeli yang akan dibeli oleh pihak pembelinya? Kalau di harga pasar kan kuantitasnya pas 70, baik permintaan maupun penawaran. Nah, sekarang kalau harganya di atas 1,5 juta, ditetapkan 2 juta, nanti akan ada perbedaan kuantitas yang ditawarkan dengan kuantitas yang dibeli di sini. Ya, kita lanjutkan sekarang yang kuantitas yang akan dibeli pada P sama dengan 2. Berarti masukkan ke fungsi permintaan nih, ke garis permintaan ini. Kita cari Q-nya berapa. QD sama dengan 100 min 2P. Berarti Q sama dengan 100 min 20. Nah, 20-nya dikali 2 berarti 40. Berarti 100 dikurangi 40 berarti 60. Nah, pada tingkat harga 2 juta, nah di atas harga pasar, yang ditawarkan akan 90, yang akan diminta permintaannya 60. Ini penawaran 90, permintaannya 60. Ya, betul nih, ada ekses penawaran. Akan terjadi excess supply, 90 dikurangi 60 yaitu 30. Cuman sekarang betul terjadi kelebihan penawaran, tapi sebanyak 20 paket salah nih, bukan 20 paket. Seharusnya 30 paket, seperti itu. Berarti yang option D salah. Kita lanjutkan yang E. Jika penjual menetapkan harga jual 5 juta, nah naik lagi sekarang menetapkan 5 juta, maka akan terjadi excess supply sehingga jumlah komputer yang akan dibeli cenderung lebih kecil dari 60. Kita lihat saja di sini. Ini adalah keseimbangan pasarnya. Kalau harga ditetapkan 5 juta, nih katakanlah 5 juta nih di sini.
Ini skala kurvanya tidak benar nih. Tapi diperkirakan seperti ini sajalah. Di atas di sini. Jadi nanti akan menyinggung fungsi permintaan, kuantitas yang akan dibelinya berapa, dan akan menyinggung kuantitas yang akan ditawarkannya, penawarannya berapa ke QS. Nah, seperti itu. Ini pun sama, excess supply berarti nanti kuantitas yang ditawarkannya pasti lebih besar dari 70 dan kuantitas yang dimintanya seharusnya kurang dari 70 di sini. Kita cari titik-titik potongnya. Pada harga 5 juta. Nih 5 juta memotong penawaran. Nih, maka nanti yang akan ditawarkannya berapa? Pada P sama dengan 5. Masukkan saja ke fungsi penawarannya. Yang ini. QS sama dengan 10 tambah 40 P. Ketika P-nya 5, nah 40 dikali 5 berarti 200. Berarti penawarannya adalah 210. Ketika ditetapkan 5 juta. Nah, sekarang berapa yang akan diminta oleh masyarakat? Berapa permintaannya? Nah, ini ketika memotong sumbu permintaan KID. Berarti KID sama dengan 100 min 20 P. P-nya 5 dimasukkan, 20 dikali 5 100, berarti 100 dikurangi 100. Nah, kuantitasnya 0. Nah, ini kalau skala membuat petanya betul, nih berarti titiknya ada di sini nih. Jadi Q-nya 0 di sini nih seharusnya. Nah, sekarang berapa excess supply-nya? Betul, terjadi excess supply ini 210 dikurangi 0, berarti 210. Nah, sekarang kita lihat di sini excess supply sehingga jumlah komputer yang akan dibeli cenderung lebih kecil dari 60. Betul nih. Jumlah komputer yang akan dibelinya emang kurang dari 60 yaitu 0. Kuantitasnya 0 nih. Ini bisa dikatakan betul nih, lebih kecil dari 60. Jadi yang E juga bisa dikatakan betul. Nah, kita lihat soalnya lagi nih. Dari hasil tadi perhitungan kita, yang A itu betul, yang B itu salah, yang C itu juga betul, yang D salah, dan yang E betul nih. Nah, ini berarti yang nomor 16. Nomor 16 berarti jawabannya yang tepat itu ada A, C, dan E. Ya, sekarang kita lanjutkan ke nomor 17. Dibacakan dulu. Diketahui dari hasil survei bahwa rata-rata pendapatan per kapita masyarakat mengalami peningkatan. Jadi, kalau dalam ekonomi pendapatan itu Y-nya naik nih. 3.200.000 menjadi 4.800.000, ada kenaikan. Pada saat yang sama, jumlah barang nih kedelai yang ditawarkan turun 4.000 ton menjadi 3.000 ton, turun. Jumlah barang terigu yang diminta naik 6.000 menjadi 6.300. Nah, di sini nih berkaitan dengan elastisitasnya. Nah, kalau elastisitas berarti ini berkaitan dengan elastisitas pendapatan. Nah, ini berkaitan dengan elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan itu menganalisis bagaimana perubahan pendapatan terhadap jumlah barang yang akan dibeli oleh masyarakat. Nanti kriterianya kalau pendapatannya naik, jumlah barang, satu jenis barang saja, ternyata yang dibelinya naik juga, ini normal atau boleh dikatakan barang superior, barang mewah nih. Ketika gajinya naik nih, maka jumlah barang itu yang dibelinya banyak juga, naik juga. Itu biasanya barang-barang yang normal atau boleh dikatakan ya barang yang superior juga bisa mewah. Nah, sebaliknya kalau pendapatannya naik, ternyata jumlah barang yang dibelinya turun, berarti ditinggalkan, ini bisa dikatakan barang inferior. Nah, itu kriterianya. Jadi analisisnya adalah analisis perubahan pendapatan. Ini elastisitas pendapatan untuk menentukan barang itu barang normal atau inferior, seperti itu. Ada juga elastisitas harga silang. Nah, kalau elastisitas harga silang itu menganalisis bagaimana perubahan harga satu jenis barang terhadap kuantitas barang yang lain, hubungan barang A dan barang B, seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan pendapatan. Nah, kalau ini mah sudah jelas elastisitasnya elastisitas pendapatan, seperti itu. Ya, kalau lihat di soal nih nomor 17 ini, kalau dirangkum, ini kondisinya terjadi kenaikan pendapatan dari 3.200.000 menjadi 4.800.000, naik barangnya. Naik pendapatannya.
Dan jumlah penawaran ini sepertinya bukan penawaran nih, permintaan mungkin. Jumlah kedelai yang ditawarkan itu berkurang. Ini berkurang. Dan yang kedua, jumlah yang permintaan terigunya naik. Nah, seperti ini. Jadi analisis bagaimana perubahan pendapatan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika Y-nya naik, pendapatannya naik, ternyata kuantitas barangnya turun, ini berarti inferior nih. Berarti kedelai ini termasuk barang inferior. Sedangkan kalau pendapatannya naik, terigunya banyak, permintaannya naik, maka ini disebutnya barang normal atau barang, bisa dikatakan barang, bisa juga untuk barang-barang tertentu ya barang superior. Nah, kita analisis nih. Barang kedelai dan barang terigu adalah barang substitusi. Kita nggak bisa menentukan ini barang substitusi atau komplementer. Soal ini menganalisis elastisitas pendapatan. Jadi kita tidak membandingkan barang yang satu dengan barang yang lain. Berarti yang A ini salah, ini tidak ada kaitannya. Yang B, barang kedelai adalah barang komplementer, sedangkan barang terigu adalah barang normal nih. Ada komplementer lagi nih. Berarti ini yang B salah nih. Ini kita membahas tentang elastisitas pendapatan. Berikutnya, barang kedelai adalah barang mewah. Barang kedelai adalah, udah jelas nih, inferior. Sedangkan barang terigu adalah barang kebutuhan pokok. Salah di sini salah. Yang D, barang kedelai adalah barang normal. Kedelai udah jelas inferior nih. Sedangkan barang terigu adalah barang komplementer. Ini salah, udah jelas nih. Yang E, barang kedelai adalah barang inferior. Nah, kedelai inferior, betul. Sedangkan barang terigu adalah barang normal. Nah, jawabannya yang E untuk nomor 17. Ya, sekarang berikutnya nomor 18. Ini tentang kurva keseimbangan pasar nih. Nah, kalau dilihat tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, kalau kita buat kurva yang lebih jelasnya nih, yang sebelah kanan sudah disiapkan. Ini di sini keseimbangan pasar. Di sini adalah perilaku pembeli. Di sini adalah perilaku penjual, supply-nya. Di sini demand, di sini supply. Nah, harga pasar ini nih, harga pasar di titik E itu menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Nah, sekarang bagi pihak pembeli, kalau ada pembeli yang mampu membeli di atas harga pasar nih, di atas harga pasar, berarti kalau harga pasarnya di P di sini, berarti harganya di atas harga pasar. Ini disebutnya pembeli super marginal. Nah, ini pembeli super marginal. Nah, sedangkan segitiga ini atau daerah A adalah daerah surplus yang dimiliki oleh pembeli super marginal karena mampu membeli, punya daya beli di atas harga pasar. Ini yang segitiga yang A ini. Nah, sedangkan pembeli yang mampu di pas di titik harga pasar itu namanya pembeli marginal. Nah, pembeli yang di bawah harga pasar itu namanya pembeli submarginal. Nah, ini jenis-jenis pembelinya. Tapi poin pentingnya di soal ini adalah ini ya, pembeli yang mampu membeli di atas harga pasar itu namanya pembeli supermarginal. Nah, yang di bawah harga pasar submarginal, yang pas di harga pasar pembeli marginal. Nah, untuk penjual, di sisi penjual di sini. Kalau penjual, nah penjual kriterianya beda. Bagi penjual yang mampu menetapkan ongkos produksi, mampu efisien atau menetapkan harganya di bawah harga pasar, berarti ini penjual yang bagus nih. Ini disebutnya penjual super marginal. Jadi dia nanti akan mampu bersaing. Harga diturunkan pun si penjual ini masih bisa bersaing di pasar, masih ada margin keuntungan. Tapi kalau penjual yang menjual di titik harga pasar itu disebutnya penjual marginal. Kalau penjual yang mampu menjualnya di atas harga pasar, berarti dia tidak efisien nih. Itu disebutnya penjual submarginal. Lama-kelamaan dia akan bangkrut nih kalau di atas harga pasar. Nggak bisa bersaing, dia menetapkan harganya di atas harga pasar. Seperti itu. Nah, sekarang yang daerah B adalah daerah keuntungan yang diperoleh oleh para penjual supermarginal karena mampu menetapkan harga di bawah harga pasar. Nah, ini tentang jenis-jenis pembeli dan penjual pada saat kondisi di harga pasar, di
kondisi di pasar. Nah, kita lihat satu-satu nih pernyataannya. Surplus konsumen itu daerah A. Oh ya, ini disebutnya daerah surplus konsumen, yaitu keuntungan konsumen yang memiliki punya daya beli di atas harga pasar. Ini surplus konsumen. Ya betul, yang A dinikmati oleh konsumen submarginal, yaitu konsumen yang punya daya beli di atas harga pasar. Salah nih, bukan submarginal tapi super marginal. Berarti yang A salah. Yang B surplus produsen. Nah, kalau surplus produsen, nah ini daerah B nih, yang mampu menetapkan harga di bawah harga pasar. Berarti yang B itu salah nih. Dinikmati oleh produsen submarginal, udah ini salah nih. Yang C surplus konsumen, daerah B. Salah, surplus konsumen itu adanya di sini. Berarti yang C salah. Yang D surplus produsen, daerah B. Ya betul, surplus produsen daerah B, penjual super marginal, dinikmati oleh produsen super marginal, yaitu produsen yang ongkos produknya di bawah harga pasar. Nah, ini betul nih, yang D. Kita lihat yang E, surplus konsumen produsen, itu E. Salah ini, salah. Berarti yang E salah. Berarti yang nomor 18 jawabannya yang D. Ya, kita lanjutkan lagi nomor 19. Ini kalau dilihat kurvanya agak bertumpuk-tumpuk. Ini perkiraan nih, perkiraan kita buat kembali bentuk kurvanya akan seperti ini. Nah, bentuk kurvanya nih. Ini di pasar persaingan sempurna. Kondisi memperoleh laba maksimum nih. Di pasar persaingan sempurna. PPS. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah fungsi permintaan sama dengan MR sama dengan AR. Ini adalah kurva marginal cost. Ini kurva AC-nya. Ketika MR sama dengan MC berpotongan, ini adalah laba maksimum pada tingkat Q1 berarti Q1. Nah, kita lihat yang A. Pernyataan yang tidak tepat dari kurva keseimbangan di atas adalah yang tidak tepat nih. Kita lihat. Perusahaan berusaha memproduksi pada saat MC sama dengan MR agar perusahaan memperoleh laba maksimum. Nah, ini udah jelas betul, laba maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC. MR sama dengan MC di sini. Berikutnya, laba yang diperoleh perusahaan adalah sama dengan luas bidang EFGH, disebut juga laba supernormal. EFGH nih, kotak yang ini nih. Nah, ini sepertinya F nih, yang ini nih teh. Ini daerah F nih sepertinya. Ya betul ini. Ini adalah daerah labanya. Jadi ketika berpotongan dengan AC, ini adalah biayanya. Dan ketika di sini ini ML-nya nih, MR sama dengan AL. Tingkat harganya, demand. Berarti ini juga betul. Kurva keseimbangan di atas adalah kurva keseimbangan jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna. Ya betul, ini keseimbangan jangka pendek. Ya ini betul. Yang D, perusahaan bisa memproduksi sebanyak Q2. Nah, sebanyak Q2. Nah, Q2 karena biayanya masih tertutup oleh pendapatan atau pengusaha tidak rugi. Nah, kalau kriterianya tidak rugi, ini ketika memotong AC nih, memotong AC berarti sama harga dengan biayanya. Berarti tidak untung tidak rugi. Mestinya kalau ingin punya laba ya jangan memproduksi jangan menambah jumlah yang diproduksi dari Q1 ke Q2. Mestinya ya di Q1. Di Q1 itu udah laba maksimum. Tapi kalau ke Q2 betul, bisa dikatakan betul nih, tidak rugi walaupun tidak laba juga. Tapi kondisinya nih, kalau memotong sumbu MC, berarti marginal revenue-nya, tambahan penerimaannya itu lebih kecil dibandingkan dengan MC. Atau MC-nya tambahan biayanya lebih besar dibandingkan dengan ML. Itulah kenapa di Q1 adalah laba maksimum. Kalau di Q2 walaupun tidak laba tidak rugi, tapi tambahan biayanya, marginal cost-nya lebih besar nih. Nah, yang D yang D kondisinya MC tambahan biaya akibat adanya penambahan kuantitas yang diproduksi itu lebih besar dibandingkan dengan MR. Tapi kalau kriterianya pengusaha tidak rugi, ya betul tidak rugi dan tidak laba juga. Ini bisa dikatakan betul nih. Coba yang E sekarang. Jika perusahaan memproduksi sebesar Q1, maka sebesar Q1, maka masih diperkenankan untuk menambah output. Nah, menambah output misalkan ke Q2 nih. Berarti ditambah kuantitasnya.
karena tambahan penerimaannya masih lebih besar dari tambahan biaya, keuntungannya akan bertambah. Nah, ini kan sudah jelas nih. Kalau ditambah lagi, tambahan biayanya justru lebih besar. Atau tambahan penerimaannya bukan lebih besar, justru jadi lebih kecil. Nih, pada saat Q2 saja lihat. MR-nya di sini. Sedangkan MC-nya sudah di atas. Berarti ini yang salah nih. Justru kalau ditambah, tambahan penerimaannya lebih kecil dibandingkan dengan tambahan biaya. Gitu. Keuntungannya jadi berkurang, jelas. Nah, MC-nya justru lebih besar dibandingkan dengan MR. Nah, inilah jawaban yang pernyataan yang salahnya. Jadi pernyataan yang tidak tepat adalah yang E. Jawabannya yang E, berarti nomor 19. Ya, sekarang nomor 20. Suatu perusahaan telepon genggam berada dalam pasar persaingan sempurna di mana biaya produksi dinyatakan dalam fungsi AC 100 tambah 2 Ki. Harga jual telepon genggam per unit 200. Maka berapakah jumlah telepon genggam yang harus diproduksi agar tercapai laba maksimum? Pada tingkat Ki berapa diperoleh laba maksimum? Jadi kita soal ini tidak meminta kita untuk mencari laba maksimum, tapi pada tingkat kuantitas berapa diperoleh laba maksimum. Ya, kita untuk mencari laba itu TR dikurangi TC. Nah, berarti harus kita cari dulu variabel TR dan variabel TC-nya. TR itu P dikalikan dengan Q, rumusnya. Ini kalau tidak salah materi ekonomi di kelas 10 nih. TR itu harga barangnya dikalikan dengan kuantitas yang berhasil dijualnya. Seperti P dikalikan dengan Q. Nah, P-nya sudah diketahui di sini, harganya 200. P itu harga. Berarti TR bisa dibuat seperti ini. TR sama dengan 200 Q. Ini adalah fungsi TR-nya. Nah, sekarang TR sudah diketahui, tinggal TC nih. Berkaitan dengan biaya yang diketahui adalah AC. Nah, AC itu, nih TC itu kan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, kalau average cost itu perhitungannya total cost dibagi dengan kuantitas. Biaya total dibagi dengan kuantitas yang diproduksi ya AC. Nah, tinggal dimasukkan saja. AC-nya 100 ditambah 2 Ki sama dengan TC dibagi Ki. Berarti ini tinggal dikalikan ke sini. 100 dikali Ki, 2 Ki-nya juga dikalikan dengan Ki juga. Nah, TC-nya berarti 100 Ki ditambah 2 Ki kuadrat. Ki-nya dikali 2 Ki, berarti 2 Ki kuadrat. Inilah TC-nya. Gitu. Nah, TC sudah diketahui sekarang. Ya, kita ke sebelah kanan. Laba maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC. Laba maksimum di pasar persaingan sempurna. Laba maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC. Tambahan penerimaan sama dengan tambahan biayanya. Nah, ML itu turunan pertama dari TR. Turunan tambahannya TR. Kalau dalam bentuk fungsi itu turunan derivatif fungsi derivatifnya, turunannya. Berarti ML itu Q itu di sini ada pangkat 1 dikalikan dengan 200, Q-nya hilang, jadi ML-nya sama dengan 200. Gitu. Berikutnya TC nih, untuk mencari MC marginal cost ada turunan pertama dari fungsi TC. Turunannya berarti Q pangkat 1 di sini ada pangkat 1 dikali 100, berarti 100 tambah 2 dikali 2 4, Q-nya tinggal pangkat 1, berarti 4 Q. Nah, marginal cost-nya sama dengan 100 ditambah 4 Q. Nah, kalau MR dan MC-nya sudah ada, tinggal dicari saja. 200 sama dengan 100 ditambah 4 Q, berarti 200 nih. Yang ini, yang 100 pindah ke sebelah kiri. 200 min 100 sama dengan 4 Q. Berarti 100 sama dengan 4 Q. 4 dikali berapa? Jadi 100, berarti Q-nya sama dengan 25. Berarti jawabannya yang nomor 20 adalah yang 25 unit. Ya, demikian pembahasan soal KSN tahun 2021 nomor 16 sampai nomor 20. Nanti kita lanjutkan kembali untuk nomor berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.